Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad qudwatil qadat wa ala alihi wa ashabihi anjumiz zahirat. Salatan wa salaman daimain ila yaumil miqat. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wal muhtaramin sadatuna wa ulama'una al-ajilla, para habaib, para kiai, para asatidzah yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, Sayyidil Walid Pamanda Asy-Syarif Haji Abdullah Al-Gadri selaku anggota DPR RI, narasumber kita Gus Fuad Abdul Wafi yang alhamdulillah telah memberikan pencerahannya kepada kita semua, yang kita doakan kedua beliau dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi di dalam perjuangannya mengabdi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam bidangnya masing-masing. Para kiai, para habaib yang alhamdulillah begitu banyak pada pagi menjelang siang ini. Perkumpulan kita ini ada habaib, ada ulama, ada kiai, ada ibu-ibu, ada Masya Allah, mengingatkan sebuah hadis daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan inna haulal arsy manabirum minan nur fiha qaumun wujuhuhum nur wa libasuhum nur yaghtabituhumun nabiyuna wasyuhada wa laysu bil anbiya wala syuhada. Kata Nabi, di sekitar arsy Allah itu terdapat mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yang dihuni oleh orang-orang yang wajahnya bercahaya, pakaiannya bercahaya. Mereka bukan para nabi, bukan para syuhada, akan tetapi para nabi dan para syuhada ghibtah, kagum sampai iri melihat pancaran cahaya yang terpancarkan serta kedudukan yang mereka miliki. Luar biasa, padahal mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Maka ketika sahabat mendengar keagungan ini, mereka berkata kepada Nabi, siflanahum ya Rasulullah. Sampai mereka melompat dan mengatakan fawathaba ba'dus sahabat. Sebagian sahabat itu melompat. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka kata Nabi, mereka adalah al-mutahabuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutazawiruna fillah. Mereka adalah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah, yang saling duduk-duduk kunjung mengunjungi karena Allah, yang duduk karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang kita lakukan pada siang hari ini, duduk bersilaturahim karena Allah Subhanahu wa taala untuk memperkuat ukhuwah, untuk memperkuat jalinan yang dibingkai di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di dalam 4 pilar NKRI, 4 pilar Pancasila, yang semuanya merupakan esensi daripada ajaran agama yang kita cintai ini. Alhamdulillah, manakala detik-detik ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi amal yang agung yang kita banggakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran agama kita, pondasi daripada ajaran agama kita, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kita semuanya tahu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semuanya tahu bahwa Nabi terutus dengan al-muhabbah, terutus dengan salam, terutus dengan nilai-nilai saling menyatukan satu sama lain. Saya teringat itu ketika Syekh Muhammad Said Ramdhan Al-Buti itu pernah membuat sebuah pernyataan ketika terjadi sebuah fitnah, perpecahan dan tumpah darah, perang saudara yang terjadi di Suriah.
Beliau pernah mengatakan, satu-satunya jalan agar kita keluar dari fitnah ini adalah saling menyayangi satu sama lain, saling mencintai satu sama lain. Kata beliau Syekhul Buti, kalau kita menginginkan rahmat dari Allah agar negeri kita damai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain. La salisa lahuma, katanya. La salisa lahu. La salisa wala thaniya, enggak ada duanya, enggak ada tiganya, cuman satu. Beliau mengatakan seperti itu. Apa? At-tarahum bainakum, saling mencintai antar kalian. Beliau mengutip sebuah hadis, sebab Nabi mengatakan, kata sebuah hadis yang biasanya diriwayatkan oleh para ahli hadis ketika mereka pertama kali berjumpa dengan gurunya di dalam bidang hadis. Awwalu hadisin sami'tuhu, dan disebut dengan hadis ini sebagai musalsal bil mahabbah. Apa itu bunyinya? Bunyinya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini hadis musalsal ini sebuah hadis yang satu sama lainnya biasanya diriwayatkan pertama kali kita berjumpa dengan Syekh Yasin Al-Fadani, misalnya berjumpa dengan Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah. Misalnya pertama kali hadis yang kita dengar dari beliau itu pasti hadis ini, maka disebut dengan musalsal bil awwaliyah. Apa isi hadisnya? Hadis, dan dari rawinya juga begitu, gurunya pertama kali yang didengarnya, sampai kepada mengatakan Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'in yang begitu mulia. Isi hadis itu berbunyi begini: Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Para pecinta, para penyayang akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di muka bumi ini, bukan hanya manusia, bahkan hayawan, bahkan tumbuh-tumbuhan, binatang. Sayangi mereka. Yarhamukumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Kalian akan dicintai oleh Allah, akan dicintai oleh yang ada di langit. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi mengajarkan, ini asas, dasar di dalam agama kita. Makanya bila mana di dalam salah satu daripada sila yang kita anut mengatakan persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia, ini mesti kita banggakan, ini mesti kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan dasar itu kita bisa membangun. Kalau kita sudah bercerai-berai, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita saling berselisih satu sama lain, kalau kita saling membenci dan curiga satu sama lain, bagaimana kita akan membangun bangsa ini, membangun negara ini? Demi Allah, saya menyaksikan bagaimana penderitaan negara-negara yang di situ terdapat apa yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad, dabba ilaikum daul umam, katanya. Apa dabba ilaikum daul umam? Telah datang kepada kalian penyakit umat-umat terdahulu. Apa ya Rasulullah? Asyahna wal baghdha. Kebencian. Wal baghdha, saling hasud, saling tidak suka satu sama lainnya, berburuk sangka satu sama lainnya. Wahyal haliqah, kata beliau. Ini merupakan halikah, pemotong, bukan memotong rambut kata Nabi, tapi yang dipotong adalah agama. Kalau kita ini bercerai-berai, kalau kita saling curiga satu sama lainnya, ataupun sampai kita saling bermusuhan, gimana kita akan sujud kepada Allah? Enggak tenang. Gimana kita akan membangun bangsa ini? Gimana kita akan membangun peradaban di muka bumi ini? Ya Allah, kita saksikan di Timur Tengah. Beberapa kali kami datang ke tempat-tempat tersebut. Kasihan. Padahal di antara mereka ada kalanya yang berdasarkan atas nama agama, tapi pada akhirnya menjalankan agamanya sulit. Perang.
saling bermusuhan. Makanya hal ini sangat diantisipasi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada afiliasi sebuah kelompok-kelompok yang didasari dengan dasar permusuhan, maka Nabi menghilangkan, mencari celah-celah itu, menutup celah itu. Sampai ketika orang-orang Madinah masuk Islam, di mana tadinya mereka adalah dua kelompok yang saling bertikai, terkenal dengan nama Aus dan Hazraj. Itu semua dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dihapus oleh beliau. Udah nggak ada istilah Aus dan Hazraj. Yang ada adalah Ansar. Yang dari Makkah disebut Muhajirin. Semuanya bersatu di dalam bingkai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah berjalannya waktu, orang Yahudi itu memang seperti yang dijelaskan Gus Wafi tadi, suka manas-manasin, suka memprovokasi. Diingatkan masa-masa lalu, itu orang-orang Ansar 200 tahun lamanya antara Aus dan Hazraj yang saling bertikai. Padahal masalah yang remeh tadinya, sesuatu yang bukan prinsip, yang diperdebatkan. Akhirnya terjadi sebuah pertikaian yang tiada hentinya sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah beberapa tahun Rasulullah diutus, di antara mereka terhasut, terprovokasi dengan hal-hal yang bersifat ras, ya. Diingatkan, sampai mereka diingatkan dengan peristiwa-peristiwa ini membunuh kakeknya fulan, ini begini, ini begitu, sampai terhunus pedang. Nabi sampai saat itu tergopoh-gopoh, nggak pakai baju, hanya pakai selendang begitu, semacam selimut. Beliau keluar dan mengatakan, ajahiliyatun ba'dal Islam. Apakah kalian mau jadi primitif lagi? Kita udah cerdas, jangan gampang diadu domba. Kita sudah cerdas, jangan gampang mendengarkan hal-hal yang disebut oleh Nabi Muhammad tahrish. Apa itu? Membikin kegaduhan, membikin fitnah, membikin hal-hal yang membuat hati ini resah. Padahal kadangkala tidak ada kaitannya wala dengan agama, wala dengan bangsa, wala dengan dunia, wala dengan akhirat. Hal-hal yang remeh. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Udhkuru ni'matallah idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingatlah terhadap nikmat yang Allah berikan. Tadinya kalian bercerai-berai, tapi alhamdulillah para pendiri bangsa ini menyatukan kita di dalam bingkai NKRI. Saya sangat bersyukur sekali berada dan menjadi bagian daripada bangsa ini. Bangsa yang santun, bangsa yang penuh dengan kedamaian. Kalau kita pergi, saya pernah jadi pengurus PPI itu, Persatuan Pelajar Indonesia. Kita kemana saja, mau di luar negeri, di Timur Tengah ataupun di Eropa, tetap bangsa yang beradab, bangsa yang beretika, yang mengenal nilai-nilai tawadhu, yang begitu bisa menghargai orang lain, menyebarkan senyum. Ini adalah bangsa kita, bangsa Indonesia. Sampai guru kami Sayyidil Habib Umar, kemana-mana ketika beliau menerangkan tentang firman Allah, misalnya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian wahai umat Muhammad sebagai umat yang wasatiyah, umat yang moderat. Siapa yang beliau contohkan? Beliau contohkan Indonesia, kata beliau. Penduduk negeri terbesar hari ini di dunia. Islam terbesar penduduknya hari ini di Indonesia, kata beliau. Siapa yang menyebarkan? Para auliyaut tis'ah. Jadi beliau mencontohkan nilai-nilai wasatiyah itu adalah para wali songo. Mereka, ini beliau bicarakan di mana? Di forum-forum internasional, di Timur Tengah, bahkan di Eropa, bahkan di Australia, di Amerika. Beliau mencontohkan wasatiyah itu adalah orang-orang Indonesia, Islam yang dibawa oleh wali songo. Biasanya minoritas itu tertindas, Pak, katanya. Tapi di negeri kita minoritas dihargain.
Tidak ada sekat di antara kita. Alhamdulillah, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mudah-mudahan nilai-nilai ini bisa hidup di tengah-tengah kita. Nah, itu keistimewaan yang Allah berikan untuk negeri ini. Makanya fala tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum. Jangan saling berselisih. Jangan saling, kalian akan gagal. Kekuatan kalian akan hilang. Ada namanya politik farrik tasud. Pecahkan kau akan menguasai. Akhirnya setelah Bhinneka Tunggal Ika, apalagi urusan ras. Ya Allah, ini yang paling dilarang dan dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat, sebetulnya sama kayak Gus Wafi, saya pengen nyampaikan banyak hal. Cuman karena keterbatasan waktu. Ada cerita di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu ada diskusi, dialog. Terjadi dialog itu agak menegang. Di situ dihadiri beberapa sahabat, di antaranya Abu Dzar Al-Ghifari, ada Bilal bin Rabah. Bilal ini keturunan Afrika, mantan budak. Tahu-tahu Bilal menyanggah pendapat Abu Dzar. Abu Dzar sempat emosi dan mengatakan, "Uskut yabnas sauda," katanya. "Diam kamu, wahai orang hitam." Jadi mengingat urusan ras ini. Kamu ini dari bangsa apa? Bangsa berkulit hitam. Oh. Bilal pun tersinggung dan beliau keluar dan didengar ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjumpa dengan Abi Dzar, beliau mengatakan, inna fika syai'un minal jahiliyah. Dalam dirimu masih ada sifat-sifat jahiliyah. Kamu masih suka membandingkan orang atas dasar ras, kelompok, keturunannya, atas dasar latar belakang sosialnya. Ini sudah kita hapus. Inna akramakum indallahi atqakum. Udah nggak ada, nggak layak ini semua. Akhirnya Abi Dzar sadar. Beliau cari Bilal, ketemu di masjid. Saat itu masjid masih belum ada karpet, belum ada ubin. Maka Abi Dzar mengatakan kepada Bilal, "Bilal," beliau menaruh kepalanya, pipinya yang kanan ditaruh di tanah dan mengatakan, "Bilal, injak diriku, injak muka yang masih ada sifat jahiliyah ini, yang masih memiliki sifat syaitaniyah, merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih hebat, mau dasar apapun, termasuk dasar keturunan. Ana khairum minhu," itu oleh guru kami Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur disebut dengan madrasah Anawiyah. Apa itu madrasah Anawiyah? Keakuan. Ana. Siapa yang bilang begitu? Ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya. Itu iblis yang mengatakan kepada Allah, "Ana khairum minhu." Saya lebih baik dari Adam. "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Kau ciptakan aku dari apa, dia dari apa? Iblis yang mengatakan seperti itu. Maka kata Abi Dzar, "Injak." "Ya Allah, enggak, mohon maaf, saya enggak mungkin menginjak dirimu. Kamu orang hebat, kamu sahabat Nabi, kamu orang berilmu, kamu orang ahli ibadah." Dan benar ini Abi Dzar seperti itu. "Enggak, demi Allah saya enggak akan mengangkat kepala saya sebelum kau injak kepalaku ini, sebelum kau injak mukaku ini." Akhirnya dengan terpaksa Bilal menginjaknya karena bersumpah, kalau enggak sampai kapanpun dia enggak akan mengangkat kepalanya itu. Nah, ini dasar-dasar di dalam agama kita, dasar-dasar yang mesti ada, sehingga keharmonisan ini sudah berlangsung ratusan bahkan ribuan tahun, tidak perlu dipertanyakan. Pertama kali yang menulis biografi Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah seorang habaib namanya Asad Syahab, dengan bangga dan diterbitkan oleh penerbit Libanon saat itu. Dan beliau mengatakan dalam bukunya itu, Hasyim Asy'ari Wadi'u Labinatil Istiqlal fi Indonesia, peletak
batu pertama kemerdekaan Indonesia. Siapa yang membuat itu? Memujinya, mengaguminya Asad Syahab, seorang habaib. Tidak malu Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, muhaddis, seorang alim, datang belajar kepada siapa? Kepada Kiai Khalil Bangkalan. Beliau begitu bangga dengan gurunya yang bernama Syekhana Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Beliau menulis biografi yang paling lengkap tentang Kiai Khalil Bangkalan. Ditulis di dalam sabat-sabat dan kitab-kitab beliau, An-Nasaihul Kafiyah, fi Rawdatul Jinan, fi Thabat Ibn Jindan. Itu semuanya menerangkan di situ tentang siapa sosok. Bahkan Syekh Yasin Al-Fadani ketika menulis tentang biografi Kiai Khalil Bangkalan itu mengutip daripada tulisan Habib Salim bin Jindan. Itu para habaib dari dulu. Mereka menghormatin para ulama karena mereka juga pewaris daripada kakeknya. Para ulama itu al-ulama warasatul anbiya, yang meneruskan perjuangan para nabi. Nabi Muhammad diutus untuk apa? Untuk ilmu. Innama bu'istu mu'allima laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Semuanya siapa yang mengerjakan ini? Ya ulama. Makanya layak untuk dihormati. Pernah saya teringat guru kami Al-Habib Umar, beliau menugaskan satu sahabat kami namanya Jamil Mulhi. Beliau itu begitu mengagumin Habib Umar. Diutus untuk ngajar di San'a dan diperintahkan juga untuk istifadah, belajar kepada ulama-ulama yang ada di San'a. Beliau cerita sendiri ini. Setelah beberapa lama, beliau di San'a ini kurang serg gitu, kurang puas dengan para ulama-ulama yang ada, sehingga malas untuk belajar. Beliau pulang ke Hadramut, kemudian cerita, Habib, terus terang setelah saya ini belajar kepada dirimu, malas untuk belajar kepada orang lain katanya, pada kiai-kiai, ulama-ulama yang ada di San'a itu. Kata beliau, idan lam tuhsin akhd anni, berarti kamu enggak sempurna, enggak baik mengambil ilmu dariku, sebab ilmuku bukan mengajarkan mengeksklusifkan diri, hanya kelompoknya saja, enggak. Kalau kamu yang benar-benar muridku, ayo belajar kepada yang lain, belajar kepada para ulama. Dan ini sudah menjadi hal yang lumrah. Bahkan para habaib di tempatnya itu, Masya Allah, sampai hari ini enggak ada khatib di hari Jumat di Masjid Jami' Tarim misalnya, kecuali daripada keluarga Al-Khatib, bukan dari kalangan habaib. Mufti-mufti dari kalangan Ba Fadal, dari kalangan Al-Khatib, Ba Abbad. Mereka menghormati dan hidup natural, tidak ada diskriminasi, tidak ada, enggak ada semuanya. Alhamdulillah, ini ajaran yang diajarkan, yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita, para kiai-kiai kita, yang alhamdulillah mudah-mudahan keharmonisan ini dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu mencari identitas yang dapat merusak persatuan kita. Yang kita cari adalah identitas yang menyatukan kita. Alhamdulillah, kita dengarkan dari Pamanda tadi, Syarif Abdullah, bagaimana pengorbanan para habaib. Kita rela sebuah kerajaan demi NKRI, kita pasrahkan untuk Indonesia yang kita cintai. Itu di Riau, Siak, kerajaan Siak. Syarif Qasim itu memberikan, bin Syahab beliau ini menyerahkan kerajaannya untuk bersatu di dalam, bergabung di dalam kesatuan Republik Indonesia ini. Bahkan menyumbang sekian gulden untuk perkembangan dan kemajuan negeri ini. Itu yang dilakukan. Kalau kita mengenal istilah Hari Pendidikan Nasional yang dimulai dan ditandain dengan berdirinya Budi Utomo, tahu nggak?
yang menjadi cikal bakal Budi Utomo itu apa? Pada tahun 1809 itu para habaib di Jakarta, di Batavia disebutnya, mereka gelisah dan pengen menggelorakan perjuangan, ingin membangkitkan anak negerinya. Mereka akhirnya mencetuskan sebuah organisasi yang disebut dengan Jam'iyatil Khair. Digodoknya sampai akhirnya pada 1901, tapi belum diresmikan oleh Belanda karena Belanda masih takut. Diresmikan 1905. Akhirnya di situ sehingga dikatakan bahwa pendidikan dan kebangkitan pendidikan nasional Indonesia dimulai dari situ. Anggotanya siapa? Kiai Ahmad Dahlan, Cokro Aminuto, pendiri Syarikat Islam, Agus Salim, itu anggota. Bahkan Kiai Agus Salim di Surabaya itu yang memegang penerbitannya Jam'iyatil Khair. Bahkan kalau kita lihat ADART yang ada di dalam Budi Utomo, dan Budi Utomo itu kalau diartikan dalam bahasa Arab Jam'iyatil Khair, Budi Utomo, perkumpulan kebaikan. Sama akhirnya ADART-nya sama persis. Kenapa? Karena terinspirasi dari keberadaan Jam'iyatil Khair. Ini fakta sejarah yang tidak bisa terbantahkan dan bentuk dari kepedulian para habaib terhadap negeri ini. Dan alhamdulillah ini berlangsung sampai detik ini. Di antara mereka ada yang menjadi eksekutif, ada yang menjadi legislatif, ingin memberikan sumbangsih karena tidak ada sekat, sudah melebur, bukan imigran lagi, tapi sudah menjadi bagian daripada putra bangsa Republik Indonesia yang kita cintai. Maka mudah-mudahan Allah memelihara negeri yang kita cintai ini. Allah kuatkan, Allah jaga negeri ini. Allah berikan persatuan yang erat antar bangsa kita. Allah satukan dan menjadi mercusuar, contoh daripada Islam wasatiyah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah berkahi para pemimpin kita, Allah berkahi orang tua kita, Allah berkahi usaha-usaha kita di dalam bersilaturahim yang sangat luar biasa ini. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.